sampai lupa, karena majikan itu pengalaman saya itu walaupun dia cuma buka pintu, saya langsung cucuk, saya maju gitu, saya bilang Josan dengan muka senyum gitu. Cuman dalam artian bukan senyum yang ada udang di balik batu ya, enggak gitu, yang kayak ya kalian bisa paham sendirilah, dalam tanda kutip ya disayang, maksudnya di sana. Maksudnya di sini adalah disenangi majikan gitu ya. Kok kamu betah sih kerja di Hong Kong? Kok kamu bisa tahan sih kerja di Hong Kong gitu ya. Terus majikan kamu kayak gimana gitu? Majikan kamu baik enggak gitu. Jadi itu biar kalian itu nggak kaget pas ke Hong Kong gitu ya. Walaupun kalau ngomong tuh nadanya tuh tinggi, suaranya tuh besar, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, berjumpa lagi dengan saya di sini, Buku Harian TKW. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tips ya. Biasanya saya berbagi kisah tentang kisah-kisah PMI ya, kisah-kisah PMI Hong Kong ataupun bukan Hong Kong ya, khususnya PMI lah gitu ya, pekerja migran Indonesia, bagaimana kisah perjuangan dan bagaimana kisah sukses mereka supaya bisa menjadi inspirasi di luar sana gitu. Nah, tapi ada yang berbeda di video kali ini. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya, berbagi tips sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana tips ini akan membuat teman-teman disenangi atau disayang majikan gitu ya. Disayang bukan dalam tanda kutip ya, disayang maksudnya disenangi. Maksudnya di sini adalah disenangi majikan gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu, ada beberapa teman yang SMS saya gitu. Kok kamu betah sih kerja di Hong Kong? Kok kamu bisa tahan sih kerja di Hong Kong gitu ya. Terus majikan kamu kayak gimana gitu, majikan kamu baik enggak gitu. Jadi akhirnya temen ini mau kerja juga di Hong Kong gitu. Prosesnya gimana, atau kamu kerjanya kayak gimana di situ, pokoknya bla 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 bla. Dan pada akhirnya temen ini mau kerja di Hong Kong. Nah, jadinya tips ini saya bagikan untuk teman-teman pemula gitu ya, atau teman-teman yang berkeinginan kerja di Hong Kong ataupun yang sudah kerja di Hong Kong gitu ya, terutama yang pemula gitu. Kalau yang sudah senior mungkin ya sudah tahu gitu ya. Oke, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi sebelum kalian ke Hong Kong atau kerja di Hong Kong, alangkah lebih baiknya kalian itu tahu karakter orang Hong Kong itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Biar kalian itu nggak kaget pas ke Hong Kong gitu ya. Walaupun nanti di PT kalian akan diarahkan gitu, atau diajari, atau diperkenalkan bagaimana sih Hong Kong itu. Cuman di pengalaman saya itu ya, sebelum saya ke Hong Kong gitu, saya cari atau saya search sendiri di Google itu bagaimana sih orang Hong Kong, bagaimana sih kalau kita kerja di Hong Kong gitu, bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya. Itu lebih bagus ya kalian sebelum ke PT atau cari tahu sendiri. Sekarang kan zamannya gampang gitu ya, internet gitu ya, kalian searching aja di Mbah Google gitu, Mbah Google akan menjawab semuanya, tinggal bagaimana kalian prakteknya nanti. Nah, saya sudah mempraktikkannya gitu ya. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan setelah saya bekerja di Hong Kong kurang lebih 4 tahun ya, sekarang sudah jalan 4 tahun, hampir 4 tahun gitu ya. Ada beberapa karakter yang saya dapatkan, ini yang saya lihat secara umumnya ya, khususnya di majikan saya. Yang pertama, orang Hong Kong itu kalau ngomong tuh nadanya tuh tinggi, suaranya tuh besar, tapi bukan berarti dia tuh marah gitu ya. Terus yang kedua, jalannya tuh cepet banget. Saya itu sampai sekarang belum bisa ngimbangi kecepatan jalannya majikan saya. Pokoknya cepet banget dah. Sampai anakku yang masih kecil pun jalannya lebih cepat dari saya gitu. Jadinya mereka jalan, saya lari. Jadi perbandingannya seperti itu. Yang pertama tadi suaranya tinggi, yang kedua jalannya cepat, yang ketiga makannya juga cepat, makannya cepet banget. Sesuai ya.
Yang keempat, mereka itu kerjanya juga cepat. Nah, begitupun juga dengan kita. Jadi orang Hongkong itu tidak suka sama orang yang kemayu, jalannya itu. Pokoknya semuanya harus cepat-cepat. Cepat dalam artian ya cepat bagus gitu ya, bukan cepat terus semuanya berantakan, enggak gitu, cepat dan rapi gitu. Terus yang kelima yang saya simpulkan di sini adalah mereka suka pakai bahasa mereka ya, siapapun ya, yaitu bahasa Kantonis, bahasa Hongkong, bahasa Kantonis. Ya sama sih kayak kita lebih suka pakai bahasa daerah kita atau bahasa Indonesia gitu ya. Begitupun juga dengan mereka di sini, walaupun mereka pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, kayak di sini ya saya campuran ngomongnya bahasa Inggris atau bahasa Hongkong. Mereka itu selalu campur gitu, enggak yang selalu pakai bahasa Inggris atau selalu pakai bahasa Kantonis, itu enggak. Jadi mereka itu campur-campur. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu mempersiapkan diri sebelum ke Hongkong gitu. Jadi itu karakter yang saya simpulkan dari orang Hongkong gitu ya. Secara umumnya, bukan secara umumnya ya, terutama yang saya perhatikan, yang saya lihat di majikan saya sendiri. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana karakter orang Hongkong itu sendiri, jadi kan sudah ada pandangan nih untuk teman-teman, oh saya harus begini atau saya harus begitu. Nah, setelah teman-teman tahu karakter orang Hongkong itu seperti apa, sekarang saya akan membagikan beberapa tips supaya disenangi atau disayangi majikan. Ini sepengalaman saya ya. Jadi ini saya nggak ngambil dari pengalaman orang, ini pengalaman saya gitu ya. Tips yang pertama adalah pinter bahasa. Nah, kenapa di sini saya bilang pinter bahasa? Karena bahasa adalah sesuatu yang sangat important ya, sesuatu yang sangat penting menurut saya. Ya sekarang bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau berkomunikasi kalau kita nggak bisa bahasa. Ya walaupun nanti di PT kalian diajari atau kita diajari bahasa Hongkong atau bahasa Kantonis. Jadi saya mohon sekali sama kalian atau sama pemula atau sama kalian yang mau bekerja di Hongkong gitu, harus betul-betul belajar karena bahasa itu sangat penting ya. Karena tidak semua orang Hongkong itu bisa dengan sabar atau dengan telaten ngajarin kita ya. Ya saya juga paham ya, karena itu bukan bahasa kita, itu bahasanya orang. Kita harus bergaul dengan, kita harus meninggalkan bahasa kita menuju bahasa yang baru gitu ya. Saya paham itu enggak semudah yang saya ucapkan ya, karena saya juga sampai sekarang masih belajar bahasa sini ya, bahasa Hongkong. Jadi enggak ada kata putus untuk belajar itu. Tapi paling tidak kita tahu basicnya. Misalkan kan kalau kita di Hongkong, walaupun saya job saya kan jagain anak gitu ya, tapi tetap aja juga nanti masak, bersih-bersih dan bantu kerjaan yang lainnya gitu ya. Jadi ya paling tidak untuk peralatan dapur atau bumbu-bumbu itu kita sudah bisa, kita sudah hafal, kita sudah tahu, dan saya yakin karena di PT kita juga belajar itu ya. Nah, kalaupun nanti kalian nggak terlalu fasih untuk bahasa Kantonisnya, ada bahasa lain yang kalian bisa gitu, kayak bahasa Inggris gitu ya, karena bahasa Inggris itu rata-rata orang bisa ya, walaupun tidak semua ya. Kalau kalian jobnya jaga anak-anak ya paling bagus sih kalian bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kalian jobnya jaga orang tua, paling bagus kalian bisa pakai bahasa Hongkong asli atau bahasa Mandarin gitu. Jadi karena kebanyakan ya teman-teman itu dipulangkan atau diinterminate atau dapat kekerasan atau dapat apa, yang pertama itu adalah kesalahannya seperti yang pernah diungkapkan oleh Kepala BP2MI Bapak Beni gitu ya. Karena memang miskomunikasi, sering sekali terjadi miskomunikasi di mana bos yang memerintahkan atau mempekerjakan itu tidak merasa puas karena kita nggak cepat tanggap. Ya bagaimana kita mau cepat tanggap kerja? Bukan kita malas ya. Bagaimana kita mau cepat tanggap kerja, atau bagaimana pada saat bos memerintahkan kita A tapi kita ngerjainnya B? Kenapa? Karena kita nggak paham bahasa mereka. Jadi yang paling penting menurut saya di sini adalah sebelum kita memutuskan kerja di negara orang itu ya, kita harus bisa bahasa gitu. Dari bahasa kita bisa belajar sesuatu, dari tidak bisa menjadi bisa, karena kalau kita sudah bisa bahasa gitu ya,
kayaknya kalau kita sudah bisa bahasa mau ke ujung dunia pun kita nggak akan tersesat gitu, nggak akan hilang arah karena kita bisa bertanya dengan skill kemampuan kita atau dengan kemampuan berbahasa kita gitu ya. Oke, next. Setelah tips yang pertama pinter berbahasa, tips yang kedua menurut saya adalah sopan dan santun gitu ya. Sopannya di sini dalam artian berpakaian yang sopan gitu ya, tidak melebihi majikan gitu. Pokoknya intinya rapi, bersih, tidak bau karena di sini rata-rata orangnya pembersih gitu ya. Kayak saya harus mandi 3 kali sehari dan saya paling susah kalau lagi musim dingin. Karena dingin banget guys, harus mandi gitu karena saya jaga anak gitu, jadi sebisa mungkin harus bersih gitu ya. Sopan dalam berpakaian dan santun dalam berbicara gitu. Kenapa di sini kita selalu diajarkan sopan santun ya, apalagi kita orang-orang Indonesia terkenal dengan sopan dan santunnya gitu. Santunnya di sini maksudnya di sini adalah misalkan kayak pagi kita menyapa majikan, mereka selalu bilang cosan. Cosan itu artinya selamat pagi atau good morning gitu. Paling tidak kita menyapa mereka gitu. Pas mereka mau tidur kita ucapkan selamat malam, good night gitu. Chodao kayak gitu. Di sana nanti di PT juga kalian akan diajarkan seperti itu. Jangan sampai lupa karena majikan itu, pengalaman saya itu walaupun dia cuma buka pintu, saya langsung cucuk, saya maju gitu, saya bilang josan dengan muka senyum gitu. Cuman dalam artian bukan senyum yang ada udang di balik batu ya, enggak gitu, yang kayak ya kalian bisa paham sendirilah. Senyum ikhlas dari seorang pekerja kepada bosnya gitu ya. Ya mereka akan sangat senang sekali, oh ternyata anak ini baik gini. Pokoknya dalam segi sopan santun lah gitu ya. Kalau memang kita nggak terlalu pintar bahasa, kita udah sopan dan santun kita sudah oke gitu ya. Ya mudah-mudahan ya dari majikan yang keras bisa menjadi lemah karena kesopanan dan kesantunan kita gitu ya. Yang ketiga gitu ya, rajin bekerja ya. Tentunya ya kita dipekerjakan karena mereka tidak mampu mengerjakan urusan rumah tangga untuk bersih-bersih atau rumah tangga mereka ya. Jadi kita harus rajin bekerja, jangan malas-malas ya, karena kita kan tujuannya bekerja. Seperti ini ya, misalnya di saya gitu ya, sebisa mungkin kalau majikan di rumah gitu, kalau waktunya kerja saya kerja, nggak main HP, karena kebanyakan teman-teman nyambi gitu ya, sambilan kerja sambilan main HP ya. Nggak apa-apa kalau majikan nggak di rumah. Misalkan kalian lagi nyapu nih sambil teleponan pakai headset gitu, tapi sambil nyapu gitu ya, dengan catatan majikan nggak di rumah gitu ya, karena kadang ada majikan yang nggak seneng lihat pembantunya pegang HP gitu. Jadi hindari memegang HP pada saat bekerja gitu, apalagi saat majikan berada di rumah gitu ya. Yang rajin bekerja, yang ketiga rajin bekerja, harus rajin ya. Sekarang bagaimana majikanmu sayang sama kita kalau kita malas-malasan, kan nggak mungkin. Oke, selain rajin bekerja, yang keempat adalah jujur gitu ya. Jujur, memang jujur ini tingkatannya sangat tinggi. Dimanapun kita berada, jangan sampai kita meninggalkan kejujuran kita gitu ya. Misalkan dalam bekerja itu ya, kayak saya gitu, kemarin saya nyuci celana bos saya yang laki gitu. Nah kebetulan di celananya itu, di kantongnya itu mungkin dia lupa itu ada uangnya sama kayak card memory itu. Jadinya saya keluarin itu ya. Kalau kalian mau nyuci tuh biasanya tuh majikan itu suka lupa gitu naruh sesuatu di kantongnya tuh, kalian harus cek gitu ya. Nah walaupun sekecil apapun nominalnya, misalkan uang walaupun cuma 5 sen itu tolong kembalikan gitu. Jangan misalkan kayak 0,5 sen gitu ya, 5 sen nggak ada artinya sih. Kadang majikan itu yang ngetes kita bukan dengan nominal yang besar, kadang ya cuma $10 atau $20, terus kita anggap sepele kan, cuma $10 atau $20, kita mikirnya seperti itu ya. Dia pasti lupa. Enggak, kalian salah besar gitu ya. Namanya orang Cina itu walaupun 5 sen pun mereka ingat gitu ya.
Ya walaupun nggak semua ya, ini pengalaman saya, tapi ya memang harus, karena itu kan bukan hak kita. Kalau kita ngambil sesuatu yang bukan milik kita, itu sama artinya dengan mencuri gitu ya, dan itu tidak baik gitu ya. Jadi sekecil apapun nominalnya, kalau kalian temukan yang bukan barang kalian, yang bukan hak kalian, tolong kembalikan gitu ya. Oke, yang kelima sekarang setelah yang jujur, yang kelima adalah sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas di sini maksudnya adalah yang sabar karena namanya kita ke tempat yang baru ya, dengan bahasa yang baru, dengan keluarga yang baru, tentunya akan terjadi ketidakcocokan, itu yang mesti ada. Nggak mungkin nggak ada, mesti ada gitu. Kadang majikan nyuruh kita A, kita dengernya B gitu ya, karena memang kita masih beradaptasi. Atau saya aja yang udah mau masuk 4 tahun itu sering sekali yang salah paham gitu ya. Jadi kenapa saya tipsnya di sini yaitu sabar gitu ya. Hindari pertengkaran gitu, atau hindari segala kesalahpahaman gitu, dengan terutama dengan majikan gitu ya. Misalkan kayak kita udah ngelap meja nih ya. Kamu itu masih ada kotor dikit gitu ya, majikan kita bilang, padahal kita sudah lap gitu. Ya udah, ambil aja lah, saya sambil bilang, oh ya maaf ya gitu, mungkin saya tadi ceroboh atau apa, oh saya nggak lihat gitu ya. Sampai setelah kita bilang maaf, setelah kita lap lagi, kita bilang terima kasih ke mereka. Terima kasihnya apa? Terima kasih sudah kasih tahu kita bahwa kerjaan kita masih kotor atau masih belum selesai gitu. Mereka akan senang sekali gitu ya. Ketika kita salah, walaupun ya sebenarnya memang sudah kita kerjakan gitu ya, kita bilang maaf sama mereka. Terus setelah kita kerjakan, kita bilang terima kasih kepada mereka karena mereka sudah memberitahu kita gitu ya. Mereka akan senang sekali gitu. Ikhlas dalam menjalani sesuatu ya, kayak di saya gitu ya. Ya apapun yang yang kita terima, yang kita dapatkan di sini gitu ya, ikhlas lah gitu ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, kayak kita bekerja ya, walaupun kita sudah digaji atau walaupun kita sudah dibayar gitu sama majikan, kadang kala ya ada omongan yang nggak enak di hati gitu ya. Ya cukuplah istighfar sama ya udahlah gitu ya. Selama itu tidak melanggar hak asasi manusia atau tidak terjadi kekerasan gitu. Kalau memang kayak yang seperti yang saya bilang, jangankan ini orang baru gitu, kita bukan satu negara, kita beda, semuanya kita beda gitu, nggak sama, bisa terjadi kesalahpahaman gitu ya. Maksudnya apa ya tadi saya ngomong? Maksudnya kita sama keluarga kita sendiri aja gitu kadang salah paham, ini apalagi gitu orang luar gitu, itu maksudnya ya. Jadi ya sabar dan ikhlas saja gitu ya. Mungkin kalau memang ya udahlah, kita yang nggak suka cari ribut atau apa gitu ya sama orang ya, kedepannya mungkin ya juga orang males ribut sama kita. Ya udah, kalau kita salah ya udahlah, kayak majikan saya kan, sepengalaman saya itu ya, kalau majikan saya bilang ini kamu masak ini ya, habis itu oh iya nanti sebentar lagi nelpon, nggak jadi, kita nggak jadi masak itu, kita masak ini gitu. Oh iya, saya nggak pernah yang bilang enggak walaupun udah saya siapkan gitu. Oh iya. Jadinya kadang kalau saya melakukan kesalahan itu saya selalu bilang sorry, maaf ya saya begini. Oh no problem, it's okay. Selalu mereka bilang seperti itu kepada saya, karena yang tadi ya sabar dan ikhlas gitu. Jadinya kalau kita sudah menerapkan 5 tips yang tadi, yang pertama pintar bahasa, yang kedua itu sopan santun, yang ketiga itu rajin bekerja, yang keempat itu jujur, yang kelima itu sabar dan ikhlas gitu ya, menjalani apa yang sudah kita dapatkan di sini, karena memang tujuan kita kan di sini bekerja, cari rezeki yang halal untuk keluarga kita, untuk masa depan kita gitu. Jadi ya sekarang tergantung kita, seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, karena kalau kita sudah menjalankan 5 tips yang tadi ya tingkatkan lagi sabar dan ikhlasnya gitu ya. Itu saja sih
tips dari saya rasa kalian tidak akan pernah rugi menjalani 5 tips ini ya, karena saya sudah mengalaminya langsung. Sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi ya, bukan rahasia gitu ya. Ini memang yang sudah sewajarnya sepatutnya kita jalankan kalau kita mau bekerja di suatu negara atau di suatu tempat selain ini, bukan di negara kita, di luar negara saja ya. Di negeri kita sendiri pun atau di tempat kita di Indonesia pun ya kita harus menjalani yang 5 tips ini ya menurut saya. Jadi kalau kalian sudah menjalani 5 tips ini ya insya Allah semua akan berjalan lancar. Sekalipun ada kendala ya biasalah, kerikil jadi batu sandungan kita supaya kita bisa lebih belajar lagi, jadi pengalaman kita lagi gitu. Jadi teman-teman mungkin itu saja ya tips dari saya gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau bekerja di luar negeri, khususnya di Hong Kong gitu. Walaupun kalian mau bekerja dimanapun juga, usahakan sebelum kalian berangkat atau memutuskan mau ke negara tujuan gitu ya, kalian harus tahu, yang pertama tadi saya bilang, kalian harus tahu karakter budaya tujuan tempat kalian bekerja itu. Insya Allah kalau kalian sudah tahu karakternya, budayanya, insya Allah kalian gak akan kaget gitu ketika kalian sudah terjun langsung atau sudah bekerja di negara tersebut. Nah setelah kalian sudah tahu karakter budayanya, jalani yang 5 tips tadi gitu ya. Jangan lupa kalau mau ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, kalian harus prosedurnya melalui pemerintah. Jangan sampai ke luar negeri secara ilegal karena sangat berbahaya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi saya sendiri gitu ya. Semoga selalu istiqomah untuk menjalani 5 tips yang tadi. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena memang kesalahan dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.